Halo, selamat pagi, salam sejahtera, semoga kalian sehat selalu ya. Itu nomor satu, ada soal kawat lurus yang membujur dari arah barat ke timur, letak dalam medan magnetik yang arahnya ke selatan. Jika kawat dialiri arus listrik I dengan arah dari barat ke timur, kawat akan mengalami gaya magnetik yang arahnya. Jadi yang pertama kawatnya lurus ya. Kemudian dari kita buat dulu. Ini utara, ini selatan ya. Ini utara, ini barat ya, teman. Ini timur ya. Ini barat. Jadi dari barat ke timur ke sana ini kawatnya. Kemudian terletak dalam medan magnetik yang arahnya ke selatan. Berarti ini arah medan magnetiknya. Ini B-nya ya ke selatan. Jika kawat dialiri arus listrik sebesar I dengan arah dari barat ke timur, berarti ke sana. Nah, kemudian kita cari arah gaya magnetik. Nah, gaya magnetik disebut juga dengan gaya Lorentz ya ini ya. Nah, berarti arus listriknya nanti ini, arus listriknya ini ya ke sana. Terus medan magnetiknya ke sana ya. Berarti pakai aturan tangan kanan. Kalian arahkan ini ke timur. Ya toh, timur. Medan magnetiknya ke barat. Nah, maka gaya Lorentz-nya dia akan masuk, ya kan? Akan masuk ke sana, ke dalam. Ya, ke dalam. Jadi ke dalam sana. Medan magnetiknya nanti masuk ke dalam sana. Ya, menjauhi kita. Ini I-nya. Nah, arah gaya magnetik ini didapat dengan menggunakan aturan tangan kanan, yaitu ibu jari sebagai arah kuat arus listrik, jari telunjuk sebagai arah medan magnetik, dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz. Arus listrik mengalir ke arah timur dan arah medan magnetik ke selatan. Ya, sehingga arah gaya magnetik adalah masuk ke bidang. Nah, masuk ke bidang disimbolkan dengan seperti ini ya. Ini masuk ke bidang. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. Kalian tinggal pakai aturan tangan kanan saja sudah cukup. Nomor 2, ada muatan listrik 5 mikrokulom bergerak dengan kecepatan 4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon bersejajar dengan kawat lurus yang dialiri arus listrik sebesar 20 ampere. Jika muatan tersebut terletak pada jarak 10 cm dari kawat, muatan akan mendapatkan gaya magnetik sebesar titik. Berarti yang diketahui ada iya 5 mikrokulom. Kemudian ini jadikan kulom 5 kali 10 pangkat 6 kulom. Karena di sini satuannya SI ya. Kemudian kecepatannya 4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Kemudian A-nya adalah arusnya dulu 20 ampere dan A-nya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Yang ditanya adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz. Kita jawab, kita cari B-nya dulu, medan magnetiknya, yaitu μ0 kali I per 2πA. μ0 4π kali 10 pangkat min 7 ya. Ini I-nya 20 per 2π kali 0,1. Nah, kita bisa ini bagi 2. Kemudian ini 200
dibagi 0,1 jadi 20 dibagi 0,1 jadi 200. Jadi kita dapat 400 kali 10 pangkat min 7. Nah, itu berarti 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla ya. Nah, itu yang kita dapat. Kemudian kita cari gaya rolenya. Q kali V kali B sin theta. Nah, untuk tetanya itu sama dengan 90 derajat ya. Karena arah geraknya itu akan tegak lurus ya dengan medan magnetik. Nah, gitu ya. Ini 90 derajat. Tegak lurus. Arah gerak. Ini medan magnetik. Nah, jadi tinggal dikalikan saja 5 kali 10 pangkat min 6 kali V-nya 4 kali 10 pangkat min 6 10 pangkat plus 6 ya. Dikali 4 kali 10 pangkat min 5. Ini bisa dikalikan dan habis. Ini 5 kali 4, 20 kali 4, 80 kali 10 pangkat min 5. Di 8 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 3, ada 2 buah kawat sejajar masing-masing di arus listrik sebesar 5 ampere dan 2 ampere yang searah. Jika satu sama lain kawat tersebut berjarak 20 cm, besar gaya magnetik tiap satuan panjang pada masing-masing kawat adalah titik-titik. Seperti yang diketahui ada I1 5 ampere, I2 2 ampere, kemudian A 20 cm, 0,2 meter ya. Kemudian yang ditanya gaya itu F, persatuan panjang itu L. Nah, kita jawab. Gaya persatuan panjang itu sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 ya, per 2 pi A. Nah, kita tinggal kerjakan aja. Jadi ini 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 5 kali 2. Kemudian dibagi dengan 2 pi kali 0,2. Ini 2. Ini 2 dibagi 0,2 itu adalah 10. Kali 10, 10. Ini 10 kali 10, 100. 100 kali 10 pangkat min 7. Jadi 10 pangkat min 5 Newton per meter. Nah, untuk tarik-menarik atau tolak-menolak karena searah ya. Jadi kayak gini misalkan ini kawatnya. Ini I1. Nah, ini I2. Maka dia akan tarik-menarik. Ini kayaknya seperti ini. Nah, kalau misalkan yang satu ke atas, yang satu ke bawah, ini 2, ini 1. Kan dia akan tolak menolak. Nah, jadi karena ini searah ya, maka tarik menarik. Ini berlawanan. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 4 ya. Sebuah muatan listrik minus 5 mikrokulom yang bergerak dengan kecepatan 6 kali 10 pangkat min 5 meter per sekon. Kanan berada dalam medan magnetik sebesar 4 kali 10 pangkat min 3 Tesla dengan arah masuk bidang gambar. Besar dan arah gaya magnetik yang dialami muatan adalah titik-titik. Jadi yang diketahui itu ada muatan ya, I min 5 mikrokulom atau min 5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian ada kecepatan 6
kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Kemudian ada B 4 kali 10 pangkat 3 Tesla. Kemudian yang ditanya adalah gaya Lorentz atau gaya magnetiknya. Kita jawab ya, kita jawab. Nah, arahnya kan ke kanan itu, tapi itu elektron, ini elektron ya, elektron. Nah, sedangkan arus listrik itu arahnya berlawanan dengan arah elektron ya. Ini arus konvensional namanya. Berarti I-nya ke kiri. Ini arusnya. Gitu, teman-teman. Sedangkan untuk besar medan magnetiknya masuk ke bidang. Berarti masuk bidang tuh gini ya, teman-teman. Nah, sana. Ini B-nya. Jadi kayak gini. Bolehlah dikasih bulat-bulat, boleh enggak. Yang jelas ini namanya masuk. Nah, maka ini ibu jari ya. Ini ibu jari. Ibu jari. Kita. B itu adalah telunjuk. Telunjuk. Nah, sedangkan F-nya, gaya Lorentz-nya adalah jari tengah. Nanti dia akan ke bawah. Ini gaya Lorentz-nya. Gitu ya. Atau gaya magnetiknya. Jadi antara C dan E. Oke, kita sekarang cari F sama dengan Q kali V kali B kali sin theta. Untuk tetanya sama dengan 90 derajat ya. Karena B dan ini B-nya masuk ya kan. Kemudian ini V-nya. Jadi dia tegak lurus. Oke. Tegak lurus. Jadi 90 derajat. Untuk tetanya ya. Jadi tinggal masukkan aja 5 kali 10 pangkat 6 kali V itu 6 kali 10 pangkat 5 dikali B 4 kali 10 pangkat 3 dikali sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu sama dengan 1 ya. Kita kerjakan. Jadi ini tinggal pangkat min 1. Pangkat min 1-nya hilang, ini tinggal pangkat min 2 dikurangi 1. Nah, tinggal kalikan 4 kali 5, 20 kali 6, 120 kali 10 pangkat 2. Jadi 1,2 kali 10 pangkat, 12 ya. Buat 12. Berarti 12 kali 10 pangkat 3. Kok 3 ya kan? Pangkat 3. Newton dengan arah ke bawah. Nah, ini pangkatnya minus-minus ya. Ya, kalau ini harusnya 12 pangkat 3. Benar kan? 12 pangkat 3 ya. Tidak ada jawabannya kah? Ya, tidak ada jawabannya. Tidak ada jawaban. Ya, kalau ada yang salah silahkan komen saja biar semua jadi betul ya. Kita lanjut lagi di nomor 5 ya. Perhatikan gambar berikut, ada 3 kawat masing-masing dialiri listrik yaitu 5 ampere. Kemudian ini juga 5 ampere, juga 5 ampere. Besar gaya listrik tiap satuan panjang pada kawat P. Berarti yang diketahui IA sama dengan IB ya, sama dengan IC, sama dengan 5 ampere. Kemudian yang ditanya, ini ya, AB itu 20 cm,
Kemudian BC itu 10 cm. Kita jadikan meter, 0,2 meter, ini 0,1 meter ya. Yang ditanya F per satuan panjang. Nah, di sini kawat B ini nanti akan ditarik oleh kawat A. Kita namakan FA aja ya, FAB. Kemudian kawat B ini juga akan ketarik ke sana oleh kawat C. Jadi F BC kita namakan gitu ya. Maka untuk mempermudah kita buat aturan aja. Kalau yang ke sini itu positif, yang ke sana negatif, yang ke kiri negatif gitu ya. Jadi FBC per L dibagi dengan dikurangi FAB gitu aja ya, per L gitu. Nah, untuk FBC-nya adalah mu0 kali IB kali IC per 2pi ABC. Kemudian dikurangi mu0 untuk IA kali IB. Nah, per 2pi kali AAB. Nah, sama dengan kita masukkan saja ya. Di sini kita masukkan ada 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 5 kali 5 per 2pi kali ABC. ABC-nya 0,1. Dikurangi 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 5 kali 5 per 2pi kali 0,2. Jadi bagi ini teman-teman, ini 2. Dibagi ini sama dengan 2. Kemudian ini dibagi lagi, ini 20 ya 0,1. 25 dikali 20 sama dengan berapa? 25 dikali 20 berarti 500 ya teman-teman ya. 500 kali 10 pangkat min 7 dikurangi. Nah, ini bisa dibagi, yaitu 10 ya. 10. Berarti 25 dikali 10. Berarti 250 kali 10 pangkat min 7. Nah, hasilnya adalah ini bisa dikurangi 500 kali 250 kali 10 pangkat min 7. Yaitu 250 kali 10 pangkat min 7. Jadi kita dapat 2,5 kali 10 pangkat min 5 Newton meter. Jadi jawabannya adalah yang E.